Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurasana dari Prodi D3 Perbankan dan Keuangan dengan NPM B00220036. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya dari matkul analisis laporan keuangan mengenai analisis rasio keuangan Bank Danamon. Pada analisis rasio keuangan Bank Danamon ini saya menghitung 4 komponen. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada rentabilitas, dan yang terakhir ada ukuran keuntungan spesifik Bank Danamon. Untuk laporan keuangan Bank Danamon yang saya gunakan ini adalah tahun 2020 dan tahun 2021. Nah, langsung saja ke grafik rasio likuiditas karena perhitungan lengkapnya ada di PowerPoint. Analisis grafik rasio likuiditas yang pertama ada quick ratio. Bank Danamon mengalami kenaikan dari tahun 2020 senilai 4% dan 2021 5%. Nah, menunjukkan bahwa Bank Danamon seharusnya mampu untuk membayar kembali kewajiban lancarnya menggunakan aset lancarnya. Yang kedua ada investing policy, mengalami kenaikan dari tahun 2020 4% dan 2021 5%. Menunjukkan bahwa Bank Danamon mampu melunasi kewajibannya dengan cara melikuidasi surat-surat berharga milik Bank Danamon. Selanjutnya ada loan to asset ratio. Ini adalah kemampuan Bank Danamon untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimilikinya. Semakin tinggi rasio ini, tingkat likuiditas semakin kecil. Lalu yang terakhir ada cash ratio. Hasil perhitungan mengindikasikan bahwa Bank Danamon ini memiliki tingkat likuiditas yang kurang baik karena memiliki dana tunai yang kurang cukup untuk membayar kewajiban lancarnya. Yang kedua ada grafik rasio solvabilitas. Yang pertama ada primary risk ratio. Untuk tahun 2020 dan 2021, Bank Danamon memiliki kecukupan dan kemampuan modal jika terjadi penurunan aset dengan mengandalkan modalnya sendiri. Terus yang selanjutnya ada secondary risk asset dengan nilai rasio tahun 2020 senilai 22,8% dan 2021 naik menjadi 25%. Maka equity capital Bank Danamon dapat menanggung 25% dari biaya aset yang memiliki risiko tinggi. Terus yang selanjutnya ada risk asset rasio. Rasio 2020 dan 2021 mengalami kenaikan menjadi 24,5%. Artinya dana dalam equity capital dapat menanggung risiko 24,5% dari dana yang disalurkan kepada masyarakat. Nilai kapital rasio tahun 2021 senilai 45% menunjukkan bahwa equity capital dan reservoir loan mampu membiayai dana nasabah sebesar 45% dari seluruh deposit nasabah. Lalu yang terakhir ada deposit risk ratio. Nilai deposit risk ratio Bank Danamon tahun 2021 senilai 38%. Hal ini menunjukkan bahwa dana equity yang dimiliki bank hanya cukup untuk membayar 38% dari total dana nasabah yang diterima oleh Bank Danamon. Jadi bank memiliki risiko gagal bayar senilai 62% terhadap total yang dibayarkan jika pembayaran menggunakan dana equity capital yang dimilikinya. Lalu yang ketiga ada grafik rasio rentabilitas. Di sini ada 3 perhitungan. Yang pertama ada gross profit margin. Rasionya masih di atas 15%, artinya Bank Danamon kurang mampu mengelola biaya pokok penjualan dengan efisiensi untuk menghasilkan laba kotor yang tinggi. Lalu yang kedua ada net profit margin. Ini merupakan rasio yang menunjukkan Bank Danamon mampu menghasilkan laba bersih walaupun rasio net profit marginnya hanya kurang dari 10%. Dan yang terakhir ada return on asset. Menurut saya mungkin Bank Danamon ini kurang mampu untuk meningkatkan labanya karena rasio ROA-nya hanya 1%. Sebaiknya bank memanfaatkan kas dan setara kas untuk meningkatkan pendapatan investasi dan mengurangi beban-beban seperti beban operasi, administrasi, dan lain-lain. Ukuran keuntungan spesifik Bank Danamon. Yang pertama di sini ada BOPO. BOPO itu beban operasional dan pendapatan operasional. Semakin rendah nilai BOPO, maka porsi beban makin kecil sehingga makin bagus dan profitable. Tahun 2020 BOPO Bank Danamon ini mencapai 90,6%. Tahun 2021 menurun menjadi 88,9%. Bank Danamon mampu menurunkan sekitar 1,7% karena jika BOPO terus naik bahkan di atas 100%, artinya bank bisa rugi operasional. Sarannya harus lebih mengefisiensikan biaya operasionalnya. Yang kedua ada interest margin. Rasio 2020 dan 2021 yaitu 10,5%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Danamon mendapatkan hasil bunga 10,15%. Dengan demikian pendapatan bunga lebih tinggi daripada beban bunga yang dibayarkan. Asset utilization ini merupakan tingkat efisiensi dan intrinsic Bank Danamon menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penjualan pada tahun 2020 senilai 8,8% dan 2021 meningkat menjadi 9%. Menghitung 4 rasio komponen tadi, kita bisa menentukan tingkat kesehatan Bank Danamon. Yang pertama ada risk profile. Profile ini ada 2 perhitungan. Kita bisa menentukan risiko kredit dan risiko likuiditas. Untuk risiko likuiditas Bank Danamon itu tadi LDR-nya 84,20%, untuk tahun 2020 dan tahun 2021 83,23%. Artinya Bank Danamon ini dalam predikat sehat pada 2020 dan 2021 karena LDR-nya kurang dari 85% sehingga bank mampu
mampu untuk membayar kembali dana yang diterima sebesar 85% dari kredit yang dimilikinya. Pada earnings, di sini earnings kita menentukan return on asset. Untuk 2020 ROA-nya senilai 0,54%, untuk 2021 itu 0,87%. Dapat dikatakan bahwa Bank Danamon kurang sehat pada tahun 2020 dan 2021 menjadi cukup sehat karena ROA lebih dari 0,5%, sehingga bank masih menghasilkan net income dari penggunaan seluruh asetnya. Yang terakhir ada kapital. Di kapital ini kita menentukan CAR untuk 2020 senilai 35,6, untuk 2021 34,7. Nah, dapat dikatakan bahwa Bank Danamon sangat sehat pada tahun 2020 dan 2021 karena CAR-nya lebih dari 12%. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai tingkat kesehatan Bank Danamon. Maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.